tapi dia bisa janjian dengan dokter. Janjian jam berapa dan bisa memilih dokter. Kalau di depan dokternya kan udah terjadwal ini. Kalau di belakang bisa janjian dan bisa diakses oleh satu pasien umum, dua BPJS. BPJS sudah bisa ke belakang. Jadi paling banyak itu sekarang kunjungan pasien gagal ginjal. Gagal ginjal. Ya, gagal ginjal dan sudah mulai merembet ke usia yang muda. Curhat sampai mau bunuh diri nih, ada juga nih? Banyak. Itu rata-rata anak usia muda, dewasa, remaja berarti sekolah, masa-masa sekolah. Iya, masa sekolah SMA gitu. Kok Mas Nangkono, aku nyasar nang kamar jenazah. Nah, itu butuh berapa waktu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RSUD Jombang. RSUD Jombang merupakan rumah sakit tipe B pendidikan dan rumah sakit rujukan regional Jawa Timur wilayah tengah yang memiliki sumber daya manusia termasuk dokter spesialis dan subspesialis yang berkompeten di bidangnya serta ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Sekali lagi saya dengan rasa bangga akan menyampaikan penghargaan bintang 4 pertama kali di Jawa Timur ini dan RSUD yang pertama kali di Indonesia. Enggak banyak RSUD yang seperti ini. Saya harapkan kalau berkenan saya akan jadikan maskot champion. Jombang loh, Jombang itu kalau menurut orang lain kan kecil tapi luar biasa. Potensi-potensi pemimpin dari sini. Kiai-kiai, ustadz yang paling penting dari sini. Makanya saya harapkan Jombang dari ufuk timur nanti adalah mulai terbitnya digitalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Rasan-Rasan Ruang Jurnalis ICTI bersama saya Adi Lontong. Saya Syafiq Manaf. Cak, sampean gak ngergesi ya Cak kira-kira Cak dina-dina iki. Iya, bener-bener dino iki rada ngerau weges terus yo adem panas terus apa gak enak dong. Aku sampai pilek watuk Cak. Watuk pilek. Heeh. Sampai keliru-keliru ngono ya. Anjen tak balik watuk dhisik sih. Oh, watuk dhisik baru pilek ngono. Iya. Apa kira-kira iki? Iki mosok hawa nih Cak. Awan pewanas, bengi wadem, sore ya. kering. Sore kering. Dompete. Nah, kira-kira nek opo kira-kira? Lah, iki ditakokno ae Cak langsung Cak. Takon sapa? Ya sing di rumah sakit Cak. Oh iya, bener. Gas ya, guys. Depan kita sudah datang Direktur RSUD Jombang, Dr. Makmuratus Sa'diyah atau Neng. Selamat datang nih. Terima kasih Mas Adi. Sehat nggih, Neng? Alhamdulillah sehat. Dokter kok mesti sehat ngene sih? Kak tau loro ketone Cak. Lah iya. Apakah memang dokter itu dilarang sakit ngoten, Neng? Ya enggak, dokter manusia bisa juga sakit. Oh, bisa juga sakit ternyata ya. Menjaga stamina tubuh ben iso nglayani sampean, Cak. Oke. Ono jamune biasa ngono. Nah, Iya, Neng, kenapa Neng? Akhir-akhir ini kok banyak yang gregesi sakit itu apa emang cuacanya itu Neng? Iya, kayaknya lagi perubahan cuaca ya. Perubahan yang cuaca. katanya mendiding itu kalau pagi jadi dingin tapi siang panas banget gitu ya. Perubahan cuaca yang mendadak itu biasanya mempengaruhi kesehatan tubuh. Makanya jaga kesehatan Mas. Tetap istirahat yang cukup, makan makanan yang bagus ya, artinya banyak sayur, banyak buah gitu ya. Kemudian minum cukup dan olahraga. Nah, sing terakhir iki. Sing rada angel. Rada abot kayakane. Olahraga itu harus gimana sih kira-kira yang ya untuk agar enggak gampang sakit itu? Harus langsung berat gitu kan. Jadi olahraga itu harus sesuai dengan kondisi tubuh. Artinya anak-anak dengan orang tua atau orang yang sudah menderita sakit, olahraganya itu berbeda Mas. Gitu. Nah kados Mas Adi ngeten Kan masih sehat tuh Mas Adi. Olahraganya bisa macam-macam, bisa Lari-lari kecil, boleh. jalan-jalan gitu ya. Memang kita harus jalan kaki itu sehari itu wajib Mas, minimal 15 menit jalan kaki. Tanpa henti. Ya berhenti nggak apa-apa. Kalau haus apa. Jalan kaki itu bagus ya untuk tubuh ya, karena
kaki kita itu kan menopang seluruh anggota Oke, tubuh. nggih, Jadi nggih. kaki yang harus dilatih terus jalan kaki. Saya tadi dari rumah sakit ke IJTI jalan kaki loh. Loh, itu. Iya. Sama lah iya. numpak sepeda aja. Iya sepeda nih kene kuno ae sepeda nemen. Nah, soalnya sama tekan Mojokerto. Nah, jadi memang untuk menjaga kesehatan ini kudu olahraga, banyak minum dan makan makanan yang bergizi. Makanya iku direktur iki jarang loro. Ngono iku bedane. Bedane. Aku Karena jarang loro, kerjane mempeng, penghargaannya akeh, Cak. Walah. Iya. Ya apa ae penghargaane iki? Nah, salah satu penghargaan itu Cak, sing cuma tak delok tak rasan-rasani. Penghargaan rumah sakit tipe B terbaik. Gini. Iya. Itu 2023, Cak. Itu terkait apa? Pelayanan publiknya atau seperti apa? Iya. Rumah sakit tipe B terbaik dari BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan tuh punya indikator termasuk kepatuhan kita, mutu pelayanannya itu dipantau terus oleh BPJS. Punya tools yang menilai seluruh rumah sakit. Alhamdulillah kita artinya masyarakat itu sudah juga mulai mengakses rumah sakit ini walaupun mereka punya BPJS itu merasa tidak dibedakan dengan yang lain. Salah satu unsurnya adalah masyarakat merasa diperlakukan sama, Mas. Di RSUD Jombang. Iya, Sama yang pasien umum maupun BPJS itu sama gitu. Nah, itu salah satunya setara. Pelayanan yang setara. Itu salah satu indikator akhirnya dapat peringkat pertama itu ya di Jawa Timur oleh BPJS. Nah, kalau sebelumnya atau gimana sih sebenarnya pelayanan di RSUD itu? Mau cerita pengalaman saya ya. Boleh. Saya tuh melahirkan 2 kali. Nggih. Dulu ya Mas, zaman dulu. Saya nggak mau tuh melahirkan di rumah sakit. Karena rumah sakit umum itu kan stigmanya rumah sakit pemerintah itu kan pelayanannya tuh ruwet gitu ya. Iya, ngeri. Judes-judes gitu ya. Judes-judes, Kurang ramah, ya, kurang ya. ramah. Ya, Nggak ya, ramah gitu. Apalagi kalau misalnya kita pakai askes atau apa kalau kecuali yang punya duit gitu ya Ya, Mas ya. ya, ya. Akhirnya saya melahirkan di rumah sakit swasta. Karena stigma itu saya kira masyarakat semua merasakan ya. Itu sudah terlanjur mengakar gitu loh. Nggak Jadi hanya di Jombang aja nggak hanya itu. di Jombang. Pokoknya rumah sakit pemerintah tuh pasti jelek gitu kan gitu. Iya. Nah, tantangan saya ketika masuk rumah sakit umum Jombang mengubah bagaimana rumah sakit itu bisa ada di hati masyarakat. Oke. Termasuk di dalamnya harus kondusif dulu. Jadi teman-teman yang melayani harus bahagia dulu dong. Oke. Harus sehat dan Ya, bahagia. ya, Kalau ya, dia ya. ruwet pikirannya, kemudian nggak bahagia, nggak sehat, melayani pasien ya ambil uring-uringan kan mesti gitu ya Mas. Iya. Nah, waktu itu apa untuk kemudian membahagiakan Bahagiakan. para pegawai, apa sih pegawai atau staf ya? Iya. Ya itu apa yang dilakukan awalnya dulu? Ya kita sendiri harus bahagia dulu Mas. Oke. Kita harus sehat. Ya, kalau kita sehat, kita bahagia, kita bisa menghadirkan bahagia itu, menularkan bahagia itu kepada yang lain. Oke. Caranya ya banyak ya. Misalnya kita berkomunikasi dengan semua pihak gitu Mas. Jadi bukan hanya aduh saya mau ngomong sama pejabat aja deh gitu. Masukan dari mereka. Kan belum tentu teman-teman yang di bawah pingin didengar juga. Kita harus menyapa mereka gitu. Pak, sampai cleaning service, sampai satpam pun kita sapa ya. Jadi kehadiran mereka itu penting sebagai sebuah tim gitu loh Mas. Oke. Walaupun pelayanan bagus tapi kotor, cleaning service-nya malas gitu atau nggak pernah disapa gitu kan. Nah, itu penting juga Mas kayak gitu. Kalau dulu kan memang sudah wajah rumah sakit umum itu ya kalau boleh dikatakan ya jelek, ya kan. Saya masuk dulu aja di lobi semrawut nih. Nah, sekarang gimana perubahan RSUD Jombang hari ini setelah ada perubahan itu? Ya, salah satunya selain kita mengajak teman-teman mengubah mindset kita menjadi bahwa kita ini pelayan gitu ya, berkali-kali kita sentuh seperti itu, juga kita mengubah wajah karena wajah itu menentukan ya Mas. Oke. Karena Operasi plastik berarti. iya, jadi rumah sakit kita benahi Oke. supaya lebih. Jadi dulu kan antara pasien, keluarga dengan petugas itu kayak berjarak, gitu Iya, kan? iya, Ada kaca, ada apa kayak di bank dulu ya. Bank juga sekarang udah berubah. Kita berubah. Jadi kita lebih mendekati masyarakat. Kemudian wajahnya kita buat hangat, nyaman gitu. Kita akhirnya bikin satu terobosan melalui agen perubahan. Di agen perubahan tuh yang menggodok khusus performa rumah sakit maupun SDM maupun sarana prasarana. Itu ketuanya Bu Siti itu. Nah, di situ diubah Mas. Nah, itu juga
saya alhamdulillah mendapat apresiasi dari beberapa rumah sakit sebelah gitu di kabupaten lain. Oh, mau niru tuh, ada among tamu sekarang, Mas. Among tamu. Jadi anak adik-adik yang dikasih tugas untuk menerima tamu. Jadi kalau ada pasien masuk itu pasien nggak bingung, ini aku mau ke poli ini, ke poli itu, didatengin, Mas. Gitu, didatengin. Mau ke poli apa, bisa dibantu seperti itu. Dengan koyok guide. Oh Kayak iya, gitu kan. kayak guide. Atau Kayak di hotel resepsionis gitu lah ya. Oke, iya. Iya. Saya masuk RSUD itu kemarin kaget loh. Oh ya. Saya kira rumah sakit ah hotel. Sing temen tahun niku. Wapi, Mas. Oh, Iya, bangunannya api. Oke. Bisnis mulai api, kakek biyen semrawut. Terus pengalamanmu. Nah, kemarin itu nih. Saya kan jenguk saudara nih di RSUD Jombang. Bingung ini kamarnya di mana, ruangannya apa. Dituntun saya nih. Sini Mas, saya antar. Nah, itu salah satu perubahan, Cak. Oke. Tadi pegawai itu mau mengantar sampai ke ruangan Tidak aja tutunku. Kono lho Pak, pas apa jenenge ruangane ngono ya. Biyen ku ngono. Kok Mas nang kono? Aku nyasar nang kamar jenazah. Nah, itu butuh berapa lama itu Nek untuk kemudian merubah, pasti ada pelatihan, ada macam-macam kan ya di internal ya, biar ya bahagia tadi itu waktu itu butuh berapa lama waktu itu? Jadi itu secara berkala kita lakukan, bahkan sampai sekarang masih, Mas. Oh, sampai sekarang ya. Ada pelatihan personality, pelatihan service excellent, kemudian saya dan teman-teman di struktural atau pejabat-pejabat itu saya himbau, jangan duduk di meja, ayo turun sesuai tupoksinya masing-masing. Kayak penunjang lihat itu mungkin yang sarana-prasarana yang belum bagus, yang rusak, kemudian dari TU kedisiplinan, jadi kita sering turun gitu, sampai sekarang masih sering turun. Sulit merubah mindset itu tadi. Sulit, Mas, ya. Tapi sekarang sudah mulai berhasil ya. Terus diapresiasi loh oleh penghargaan. Iya. Terakhir mang tahun 2024. Baru 3. Loh, enggak sih 2024. Top brand tekan Kementerian Dalam Negeri ya nih. Ya, itu diadakan oleh satu lembaga yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menilai pelayanan di BLUD atau BUMD seluruh Indonesia. Dapat bintang 5 nih. Bintang 5 langsung, alhamdulillah. Nomor 1. Ya. Iya. Alhamdulillah. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya. Artinya ini sudah diakui oleh lembaga-lembaga lain ya bahwa memang pelayanan di RSUD ini sudah top. Termasuk lembaga negara di pusat. Nah, termasuk beberapa lembaga negara di pusat. Nah, warga Jombang iki ojo wedi maneh. Nek kepingin butuh ya pelayanan kesehatan, butuh apapun ya, pokoknya berkaitan dengan kesehatan, mau rujuk atau langsung ke RSUD, langsung saja ke sana. RSUD Jombang. Nah, ning kalau ini ya tiba-tiba besok atau minggu depan atau bulan depan gitu ya, ada warga yang merasa wah gak pas sih, kira ada yang kurang pas, bisa nggak kemudian memberikan saran atau kritik atau melalui apa ini juga? Betul. Jadi itu adalah salah satu yang paling penting di pelayanan. Jadi kita bagaimana pelayanan pengaduan itu lengkap, terjangkau, cepat. Kita menyediakan banyak sekali layanan untuk pasien atau konsumen itu menyampaikan aspirasinya, saran atau kritik dan sebagainya melalui langsung di setiap ruangan itu ada. Kalau tidak puas sampaikan ke kepala ruang, ada nomor HP-nya. Kemudian yang kedua bisa ke humas. Yang berikutnya bisa ke agen perubahan, bisa juga langsung ke saya. Banyak Mas yang langsung ke saya. Dan kita tidak pernah marah kalau dikritik, karena itu berarti mereka memperhatikan RSUD, mereka cinta sama RSUD, ingin RSUD lebih baik. Nah, Neng, kalau nih pasien mau masuk ke RSUD Jombang, nanti pintunya melalui mana, IGD langsung kah atau ke resepsionis kah? Itu seperti apa nanti proses pelayanannya? Nah, sebelum menjawab itu, monggo diunjuk dulu minumnya Neng, biar lebih fresh. Terima kasih. Neng, untuk alur pelayanan RSUD Jombang nih, bagaimana? Ya, jadi alur pasien masuk itu ada 3 pintu. Pintu pertama adalah rawat jalan reguler yang ada di depan, yang biasa diakses masyarakat. Yang kedua
IGD yang sebelahnya itu, yang berikutnya adalah kita punya baru dibuka sih 2022 poli rawat jalan tapi eksekutif di belakang dari Istana Pandawa itu masuknya. Yang dulu Upaya Waluya itu. Ya, betul. Itu kalau di yang eksekutif itu seperti apa nih? Apa yang membedakan itu nanti? Iya, eksekutif itu yang membedakan adalah pasien itu tidak perlu antri lama. Sama sih sebenarnya di depan juga tidak perlu antri lama, tapi dia bisa janjian dengan dokter. Janjian jam berapa dan bisa memilih dokter. Kalau di depan dokternya kan udah terjadwal ini. Kalau di belakang bisa janjian dan bisa diakses oleh satu pasien umum, 2 BPJS. BPJS sudah bisa ke belakang. Bisa Ya, juga. bisa. Sarannya apa? Pertama sama dengan di depan ada rujukan dari vaskes pertama. Misalnya dari klinik ataupun dari puskesmas gitu ya. Yang kedua itu dia ada, kita aplikasinya belum ada sih, tapi kita pakai WA, jadi janjian sehari sebelumnya supaya bisa dikondisikan dokternya jam berapa, milih dokter siapa, seperti itu. Yang berikutnya cukup membayar 200.000 uyur biaya untuk pasien BPJS. Itu sudah include semua pemeriksaan, terus kemudian maupun pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan dokter, mungkin ada radiologi, obatnya lengkap sudah. 200.000 Iya, 200. Itu pasien BPJS Mas. Seperti itu. Hanya Kalau nambah iur gitu. Reguler tuh nih, ribet nggak ini? Karena itu banyak poli nih. Dengan membedakan mana pasien umum dan BPJS. Itu gimana? Ribet nggak nih? Enggak ribet sebenarnya. Cuman mungkin perlu saya tambahin lagi yang di poli eksekutif tadi, iya, itu memang diperbolehkan. Jadi untuk melayani BPJS memang diperbolehkan dengan iur biaya tertentu yang sudah disepakati antara rumah sakit dengan BPJS. Seperti itu. Bagi yang males lah antri dan lain sebagainya. Tetapi di depan pun di poli reguler itu sebenarnya tidak perlu antri lagi Mas. Karena ada yang namanya mobile JKN. Mobile JKN itu gini Mas, cukup nanti download aplikasi mobile JKN dari rumah tuh. Kemudian masuk di situ biasanya tuh kalau orang tua biasanya anaknya ya yang bantuin ya. Nanti di situ ada, nanti Anda dilayani jam sekian. Jadi tidak perlu masyarakat datang pagi-pagi udah ke poli, antri lama Mas. Lama, pusing, capek. Kemudian juga di situ kan bukan orang sehat ya. Ketemu sama orang sakit bisa infeksi nosokomil, bisa awalnya nggak pilek tuh Mas. Jadi datang karena bunganya orang jadi pilek. Nah, dengan adanya mobile JKN dia bisa mengukur waktunya. Oh, aku datang kok dilayani jam 9, berarti aku berangkatnya 8:30, bisa ngitung begitu. Makanya tidak terjadi berjubel lagi di depan, meskipun pasien bisa 1.000 sehari, nggak berjubel lagi karena kita manfaatkan. Artinya antrian pasien di RSUD hari ini bisa dipantau lewat aplikasi tadi. Betul. Berapa budal isu-isu ya. Jadi sudah tidak sudah sangat minim ya untuk ngambil antrian langsung di loket rumah sakit itu ya. Betul. Ini informasi baru loh nih buat saya. Gitu ya. Baru tahu Padahal sudah lama ya. Saya berpikirnya itu ya kayak dulu mau periksa datang pagi-pagi biar dapat Nomor yang antrian lebih awal. dulu. paling awal. Ternyata sekarang nggak seperti itu. Iya, itu sudah tidak nyaman untuk pasien kan Mas, seperti itu. Artinya ketika kita dapat rujukan nih dari Vaskes 1 nih ya, artinya itu sudah masuk di aplikasi JKN kita ya. Nah, setelah itu baru kemudian Daftar. kita cek, daftarnya juga lewat aplikasi itu. Ya, betul. Itu kalau sehari berapa orang pasien yang datang? Di poli itu kalau lagi crowded gitu ya, lagi habis libur itu bisa sampai 1.000 lebih ya, 1.700, 1.500. Kalau sehari-hari biasa ya rata-rata 1.000. 1.000 ya. Bayang nomor 1.500 antri cukup nomor lah kayak naik aplikasi gitu. Iya. Bayang. Nah, iso liputan bendino. Untung saja ada aplikasi ini. Tapi gini Mas, jadi melalui aplikasi itu kan pasien mendaftar tuh nomor 9, misal jam 9 gitu atau nomor berapa, dia kan datang. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi dia begini loh, aku udah daftar, datang, tapi kok ada yang didulukan dari saya. Memang itu ada prioritas Mas, namanya fast track, itu khusus untuk pasien geriatri dan pasien yang beresiko. Misalnya dia stroke Mas, kan nggak boleh nunggu lama-lama. Kemudian dia udah usia lanjut, seperti itu kita dulukan. Memang ada fasilitas-fasilitas, tapi bukan kalau
dia punya duit atau pejabat didulukan, enggak. Oke, Tapi atau punya orang dalam gitu ya. apa gitu, punya channel pusat ya Mas. Ya, ya, Itu ya, enggak, ya, ya. Insya Allah enggak. Termasuk kita sudah menyendirikan poli-poli yang rawan. Jadi poli kayak poli paru, Paru-paru, penyakit oke. paru itu kita jauhkan dari poli yang non paru, Oke. supaya tidak terjadi penularan gitu Mas. Ya seperti itu. Nah, iki rungokno rek keterangane ning Eyi tadi ya ke direktur. Nek awakmu wis ngerasa daftar kok dikarekno iku mang rek alasane. Mosok rek didisi wong tuwek, didisi yang lebih beresiko. Awakmu kate muring-muring. Nemen dong nek ngono dong, ya kan? Buah peran aja. Nah, buah peran iki kan. Ya. Neng, kalau selama ini nih pasien yang BPJS dan umum lebih banyak mana sih? Neng? Lebih banyak BPJS karena kita kan menuju UHC. Oh. Nah, memang iya, wajib iya. UHC supaya apa? Pasien orang ketika sakit itu sudah tidak mikir lagi mau bayar. Iya, iya. BPJS itu berapapun ditanggung loh Mas sama BPJS, luar biasa kan. Jadi orang nggak ada ceritanya lagi orang punya duit gara-gara sakit jatuh miskin, nggak ada. Iya, iya. Oke. Cuman banyak yang nggak aktif itu, makanya saya memberi informasi ke teman-teman. Ayolah kalau belum daftar BPJS daftar. Kalau ibaratnya sudah daftar, rutinlah membayar. Mungkin kita belum sakit ya, Iya, jangan betul. sampai kita sakit. Tapi kan gotong royong, Iya, betul. itu dipakai untuk orang yang membutuhkan. Itu kan beramal juga Mas. Soalnya kita juga akan tua dan sakit. Iya betul. Nek Nggak usah jarine sakit. apa jenenge direktur rumah sakit di winginan iku lebih dalam lagi nih. Jadi Gimana? awakmu sih nom, awakmu sih sehat. Bayar niatono sedekah. Betul. Kan terus ten hadis ya nih ya. Betul. Sampai nih sing luwih paham lah. Jadi iki waduh katene ngomong. Apa dulu ya ibunya? Nah, Neng, kalau akhir-akhir ini penyakit apa nih yang kerap dikeluhkan oleh pasien di rumah sakit? Iya. Paling banyak Gini Mas, memang ini keprihatinan kita bersama ya. Jadi paling banyak itu sekarang kunjungan pasien gagal ginjal. gagal ginjal. Ya, gagal ginjal dan sudah mulai merembet ke usia yang muda. Padahal gagal ginjal ini merupakan penyakit terminal. Iya. Terminal itu artinya penyakit yang udah diderita orang tuh mungkin udah diabetes lama baru jatuh ke gagal ginjal. Oke. Iya, artinya prosesnya sudah lama sebenarnya. Kalau sekarang mengenai yang muda berarti prosesnya udah sejak anak-anak mungkin. Itu apa sebabnya gagal ginjal? Iya, ada karena kelainan genetik ya, ada kelainan genetik atau infeksi, ada juga karena diabetes. Sekarang kan hipertensi itu banyak anak-anak muda yang terkena diabetes sama hipertensi. Iya, Oke. pola makan itu Mas, jarang gerak, mager gitu ya, Iya. mager. Makanya kemarin saya sempat baca-baca berita itu ada banyak anak-anak muda yang sudah cuci darah ini. Betul. Itu ya karena pola makan, Betul. pola hidup. Suka begadang tuh Mas, suka begadang, kemudian Begadang. iya. Kenapa Karena- kok begadang juga menyebabkan itu? Karena pola tidur itu mempengaruhi regenerasi sel ya. Jadi kita nggak boleh lah tidur di atas jam 10 itu udah paling mentok gitu, jangan sampai lebih gitu. Rungokno, aja melekan napa sekali. Irit ya. Normalnya nih kalau mau istirahat tidur yang layak dan sehat itu jam berapa sih? Neng? Jam 9 sampai jam 11 itu sudah harus tidur. Harus tidur Ya. ya. Untuk regenerasi sel supaya optimal, kemudian tidur 6 sampai 8 jam per hari, Mas. Kira-kira Oke. kita udah tidurnya segitu belum ya? Belum ya? Jadi kekurangan tidur itu tidak bisa digantikan yang gitu. lain. Misalnya saya ngurangi tidur tapi saya olahraga, nggak bisa. Oke. Tetap butuh tidur, olahraga juga iya gitu. Makanya banyak juga loh orang olahraga keras gitu, tapi tiba-tiba meninggal gitu karena kurang istirahat mungkin. Kurang ya. istirahatnya Mm-mm. ya. Ini kayaknya mungkin bisa pesan nih buat Ya. teman-teman yang muda. bener. Apa ini Neng untuk kemudian tips mereka agar tidak terkena hipertensi sejak dini ataupun diabetes sejak dini ya. Bahkan jantung juga. Bahkan jantung juga ya. Nah, ini apa kira-kira kiat-kiatnya agar Ya. tidak terkena penyakit-penyakit ini sejak dini? Tapi monggo diminum dulu Oh, jawabannya siap. nanti setelah kita minum. Nah, bisa disebutkan nih gimana agar kayak kita nih ya tidak sejak dini terkena hipertensi, diabetes ya atau penyakit-penyakit kronis lah ya yang hari ini kayaknya semakin mudah ini. Apa Iya. penyakit itu gimana? Iya, semua itu sebenarnya kembali ke gaya hidup ya Mas. Gaya hidup. Makanya hidup nggak usah kakek gaya. Ya. Jadi
perilaku sehat itu harus. Misalnya makan harus mulai Iya. oke, boleh makan yang kayak macam-macam gitu ya, tapi jangan berlebihan. Kembalilah makan yang real food, makanan yang betul-betul itu makanan, sayur, buah gitu. Saya kira nasi pun tidak apa-apa selama itu tidak berlebihan, Tidak kan begitu ya. berlebihan, Yang oke, kedua itu kita harus gerak badan setiap hari. Nggak boleh lah istilahnya mager gitu, nggak boleh itu. Gerak badan. Berjemur itu penting Mas, karena kebanyakan orang Indonesia itu kalau diteliti kurang vitamin D. Padahal kita kan melimpah sekali ya, sinar matahari, tapi kita jarang, malas keluar. Aduh panas gitu ya. Padahal penting, gratis lagi. Padahal vitamin D kalau beli 1 biji mahal Mas. Iya, iya. Mendingan kita ini. Terus menghirup udara, bernapas dengan cara yang benar. Kadang orang lupa cara bernapas yang benar karena udah otomatis ya Mas ya. Itu gimana untuk bernafas? Itu ada kursusnya Mas. larang Sesi gitu, sesi yang sesi panjang itu. Nah, Jadi ini tutorial bernapas. kemudian istirahat. Ya. Tadi yang kita bicarakan ya Mas ya, istirahat tidur tuh penting banget. Termasuk tidak boleh begadang, kurangi merokok. Atau kalau bisa ya jangan merokok gitu. Kalau Rokok itu ngurangi. Kalau ngurangi rokok kancane? Saya setiap hari itu ngurangi rokok memang. Kurangi. Satu-satu. Ngurangi rokok dari dan apa dari Rokok. bungkusnya bulan. Ya. Nah, itu pola itu memang harus dijaga Ya, Ben ya. apa? Ben Kak. Hipertensi dan mlebu IGD sama. Iya. Mlebu IGD sama takon-takon isik ora dilayani. Biasa takon-takon isik. KTP mundi KTP. Gitu nih. Iya, itu yang kita mau jelaskan ya. Nah. Jadi ketika pasien datang ke IGD itu kan dalam keadaan mungkin akut ya, pasien sedang butuh pertolongan. Pasti petugas kita begitu. Jadi IGD itu sudah didesain bagaimana kendaraan atau pasien keluarga masuk itu tidak ada halangan. Jadi langsung masuk tanpa melalui, kan terbuka banget gitu ya. Termasuk teman-teman ambulans yang mengirim itu juga sudah kita ada kebijakan bahwa tidak perlu ditarik karcis dan sebagainya. Tapi begitu masuk IGD memang lurus langsung, tidak perlu belok-belok kemanapun. Masuk ke drop zone akan didatangi petugas, itu datang untuk memeriksa, langsung cek kondisi pasien. Nah, ini harus bersamaan. Petugas kesehatan itu memeriksa pasien karena mereka masuk di triase. Awalnya masuk di triase dulu, di triase itu diperiksa Mas. Di triase itu apakah ini termasuk, kita punya 3 prioritas ya. Di IGD itu dibedakan 3 prioritas. Prioritas pertama itu gawat dan darurat. Itu berarti butuh pertolongan cepat dan langsung masuk P1. Misalnya dia gagal nafas atau perdarahan yang tidak terkontrol dan lain sebagainya ya. Yang kedua gawat tapi tidak darurat, itu ada di P2. Yang ketiga ya tidak gawat tidak darurat, ada juga Mas. Rata-rata itu dalam satu shift IGD itu kan mungkin sekitar 50 ya per shift. Di IGD itu ada 3 shift. Satu shift itu rata-rata ada 3 sampai 5 orang yang batuk pilek atau pusing datang ke IGD. Sebenarnya itu kan nggak perlu. Sebenarnya cukup datang ke klinik atau ke puskesmas. Tapi mungkin karena puskesmasnya jauh nih ke IGD. Tapi ya itu yang membuat antrian jadi agak panjang gitu. Nah, tapi bersamaan dengan pasien dilayani, petugas administrasi kita itu memang harus melakukan tugasnya, yaitu minta identifikasi pasien. Jadi identitas pasien itu penting Mas, karena itu termasuk dalam pengukuran indikator mutu nasional. Artinya apa? Itu menjadi perhatian penting, jangan sampai identitasnya salah. Iya enggak sih? Yang kedua, maaf, misalnya itu kartu BPJS tuh, dia punya kartu BPJS, tapi ternyata bukan orang yang pakai, orang lain, itu juga kan nggak boleh seperti itu. Jadi identitas itu harus wajib gitu, supaya tahu ini bagaimana ya penanganan selanjutnya, apakah butuh tanda tangan persetujuan kalau memang mau operasi dan sebagainya, keluarga di mana, seperti itu butuh. Tapi ini bergerak bersama. Jadi tidak ada ceritanya yang diutamakan identitasnya dulu. Iya, identitas dulu. Ntar dulu, nggak usah dilayani, nggak ada. Kalau ada dilaporkan ke saya. Insya Allah. Siap. Nah, kalau untuk rekam medik berarti sudah ada sistem yang otomatis keluar nih. Ya betul. Jadi RSUD Jombang itu sudah rekam medik sejak 2018 itu yang rawat jalan. Tapi 2023 ini sudah full rawat jalan dan rawat inap. Iya. Nah itu tadi pentingnya identitas berarti kan. Betul. Ya. Dengan kita masukkan identitasnya itu sudah keluar kan ya kan. Nah iku rek penting rek ya, identitas. Tetap penting. Artinya dilebokno akhirnya ketok, oh sebelumnya punya riwayat ini gitu nih ya. Ben gak salah dong. Iya, termasuk di rawat jalan itu kan pasien kan diminta fingerprint ya Mas ya. Ya.
itu kan ada yang protes tuh, kenapa sih kok harus fingerprint segala gitu? Karena itu adalah bukti eligibilitas peserta. Jadi peserta itu betul-betul tanda tangan di situ, apa fingerprint di situ. Kalau dulu tanda tangan ya, sekarang fingerprint langsung terkonek dengan BPJS. Itu menunjukkan bahwa itu betul-betul pasien kita. Jadi kalau kita klaim itu nggak fraud Mas, nggak ngono-ngono no pasien. betul. Pasien nggak ada tapi diklaim kan itu nggak boleh. Nah Oke. itu bentuk bahwa kita mempertahankan apa artinya legalitas itu bahwa Ya. pasien betul-betul datang tuh ke kita. Makanya kita ngeklaim. Nah, bentuknya ya itu. Cuman kita sekarang ada kemudahan Mas di depan itu. Jadi pasien kan fingerprint tuh. Tapi kan kadang-kadang ada yang udah tua gitu, kita bantu, kita punya alat fingerprint mobile yang nanti among tamu itu yang datang ke pasien. Jadi bukan pasien yang datang ke loket, dibawain gini di situ. Jadi itu memudahkan juga, tapi tetap harus Ya. fingerprint. Fingerprint. Karena itu memang untuk apa ya? Salah satu alat verifikasi. Iya, betul. Bahwa nek awakmu iki bener-bener lontong sing loro kan begitu. Itu sapi. Itu sapi sing loro, awakmu aja aku, Iya. aku. Iya. Akhirnya pelayanannya lebih cepat kalau gitu. Iya, sekarang. mestinya begitu. Neng, kalau ngomong soal poli nih, saya penasaran soal poli kejiwaan ini. Banyak yang konsultasi soal kejiwaan ini. Anak-anak muda hari ini banyak. Ya banyak. Jadi kita punya 2 poli, satunya poli jiwa atau psikiatri, satunya poli psikologi. Oke. Dua-duanya itu berbeda Mas. Yang satu ini kalau kelainannya misalnya masih pada tahap bisa diedukasi, bisa konseling, itu cukup di poli psikologi. Psikologi. Tapi kalau dia sudah membutuhkan tindakan termasuk pengobatan itu harus ke poli psikiatri, dokter jiwa yang menangani. Nah kendalanya orang dengan gangguan jiwa itu kan nggak ujuk-ujuk muncul gitu ya Mas Oke, ya. iya. Kadang-kadang kita tuh bisa merasakan kok agak bingung, agak nggak bisa tidur atau apa. Tapi orang datang ke rumah sakit itu kan ada kendala, takut dianggap waduh ada kelainan gitu. Betul. Karena stigma di masyarakat begitu Mas. betul. Makanya kita sekarang juga punya aplikasi namanya Psikonde. Psikonde. Apa itu nih? Itu aplikasi psikologi online. Jadi bisa diakses oleh masyarakat dimanapun dan ternyata banyak yang mengakses Mas. Itu apa? WA? Atau Aplikasi. ya? Itu ternyata banyak yang konsultasi, terus ada masalah dengan keluarga, dengan ini dibantu oleh psikolog kita untuk menyelesaikan secara online gitu. Kita punya itu. Banyak juga yang mengakses. Itu gratis lewat ya aplikasinya Aplikasi aja Psikonde hanya itu. Psikonde. Aplikasi Psikonde, ya. Betul. Ada yang sampai konsultasi curhat sampai mau bunuh diri nih, ada juga nih. Banyak. Banyak. Itu rata-rata Anak usia muda. dewasa, Muda, remaja. remaja, berarti Iya. sekolah, masa-masa Iya, sekolah. masa sekolah SMA gitu. Itu langsung dikasih solusi itu. Iya, langsung dikasih solusi. Tapi nanti psikolog akan membuatkan satu, kan di asesmen ya Mas ya. Di asesmen kemudian akan ada diagnosis. Kalau memang itu tidak cukup dengan konsultasi, maka disarankan untuk pergi ke psikiater supaya tidak jatuh terlalu dalam. Berarti daripada stres ini dipendam sendiri, Betul. mending manfaatkan aplikasi Betul. Psikonde. Dan itu. iya, betul. Curhat dan berkonsultasi. Betul. Ya. Itu Mas. Kayak aneh pengen curhat awak begini. Iya. Enggak tak. Terlalu dalam. Iya. Kita download ya Psikonde nanti. Nah, kira-kira nih sudah berapa tahun jadi direktur RSUD ini nih? 2 tahun kalau nggak salah. Masih Insya 2 Allah tahun ya. jalan. Masih 2 tahun di PR. Nah, tapi dari sudah pembenahan yang sedemikian rupa diganjar beberapa penghargaan nih dari berbagai pihak. Nah, harapannya RSUD ke depan ini gimana nih? Iya, harapan saya RSUD itu menjadi pilihan. Kita nggak berharap orang sakit, tapi Oke. berharap kalau orang sakit itu berpikir aku ke RSUD. Nah, itu. Oke. Ada di hatinya masyarakat gitu, dan teman-teman yang melayani juga sehat semua ya Mas ya, supaya melayani kan harus sehat, bahagia semua, kondusif lah situasinya seperti itu. Oke, itu harapannya ke depan. Ya. Nah, Takkan apa nih kita? wis wentek iki. Wis wentek Oh, wis iki, ya. wentek iki, sawak. Aku Tapi ben- mben ketokane Heeh. pingin ngundang yang soal poli jiwa tadi. Kita ingin mendalami soal Psikonde itu tadi. Oke, Kayaknya kayaknya menarik karena juga ini kebutuhan anak muda, kebutuhan ya juga orang tua untuk kemudian lebih memperhatikan anaknya dan sebagainya. Kita kayaknya akan ngobrol lebih jauh soal psikologis, soal psikiater Iya, ya siap. di episode selanjutnya kayaknya.
Matur nuwun ning rawuhnya. Ini Sama-sama. pasti obrolan rasan-rasan kita bermanfaat bagi masyarakat Jombang dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, sebelum kita akhiri, lontong biasa duwe pantun dong. Ono iki tak siap iki. Oh, no, Ono siap. tak siap. Oke. Cak Suro budal nambang. Cakep. Nek loro yo nang RSUD Jombang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.